Di aku nggak ada, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Yusuf Setiadi selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan pada kali ini yang telah diberikan sehingga kita dapat mengerjakan tugas dalam rangka ujian akhir semester atau UAS. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil tugas yang telah kita buat, yaitu tentang proposal studi kelayakan bisnis Cafe Kala yang disusun oleh Arin Desti Indi Astuti, yang kita angkat menjadi topik untuk ujian akhir semester ini. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 6 mahasiswa. Pertama, Andri Mantoro. Kedua, Arin Desti Indi Astuti. Ketiga, Dito Imbang Wirawan. Keempat, Evi Ireni Nenabu. Kelima, Eko Hardiono Aji. Dan keenam, Yuli Sudiarse. Untuk agenda pembahasan kali ini, pertama akan kita sebutkan satu persatu, yaitu latar belakang, aspek hukum, aspek AMDAL, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek lokasi atau operasi, aspek ekonomi dan sosial, aspek keuangan, dan kesimpulan dan saran. Sebelum masuk di materi, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Andri Wantoro dengan NIM 2002001001999. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Bisnis kafe di Indonesia saat ini, khususnya di kota-kota besar, semakin berkembang dengan pesat. Banyak bermunculan wirausahawan yang membuka usaha kafe dengan berbagai konsep atau ide-ide yang dibuat untuk memikat pelanggan dari berbagai kalangan. Selain itu, beberapa lokasi di kota kecil bahkan juga banyak bermunculan kafe. Dengan berkembang pesatnya bisnis kafe di berbagai wilayah Indonesia, ketika banyak bermunculan kafe baru, ini akan mengakibatkan tingginya tingkat persaingan. Kafe yang tidak kuat akan mudah dikalahkan oleh pesaingnya. Dilihat dari sisi konsumen saat ini, mereka memiliki banyak alternatif varian dan lebih selektif dalam memilih kafe yang akan dikunjungi. Ketika konsumen menganggap suatu kafe tidak memuaskan, maka kafe tersebut akan sangat mudah untuk ditinggalkan. Untuk yang selanjutnya tentang aspek hukum akan dibawakan oleh teman saya, Saudari Arin Desti Indi Asuti. Silakan. Terima kasih, Bang. Perkenalkan dengan saya Arin Desti Indiastuti dengan nomor NIM 2002010101922 akan membacakan tentang aspek hukum, legalitas usaha, kemudian aspek AMDAL. Yang pertama, aspek hukum. Nama usaha, unit usaha ini diberi nama Cafe Kala, penjualan minuman kopi dengan menghasilkan minuman kopi yang nikmat. Nama kafe Kala, pemiliknya Muhammad Mutih Sani. Kemudian untuk alamatnya ada di Jalan Andi Baso, Gang Mata 2, 5546 8223. Next. Legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari.
Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah: pertama, badan hukum; yang kedua, perjanjian sewa-menyewa; dan yang ketiga, situ atau surat izin tempat usaha. Next. Next. Aspek AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya menurut Umar tahun 2001. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan ada dua jenis, yaitu limbah organik dan limbah non-organik. Di mana limbah organik adalah limbah yang dihasilkan dari sisa-sisa bahan baku, baik itu bahan baku makanan maupun minuman. Sedangkan untuk limbah non-organik itu sendiri dihasilkan dari packaging makanan. Untuk pengolahan limbah yang dihasilkan cukup sederhana, yaitu dengan mengumpulkan limbah tersebut ke dalam trash bag yang kemudian nantinya dibuang ke tempat penampungan sampah sementara di daerah sekitar tempat berdagang. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Dito. Ya, terima kasih. Saya Dito Imbang Wirawan dengan NIM 200201011195. Di sini saya akan menjelaskan dari segi aspek manajemen. Dalam pendirian usaha ini tentunya membutuhkan pengelolaan barang, keuangan, dan tenaga pekerja yang baik agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum melakukan pengelolaan usaha, perlu disampaikan bentuk kepemilikan usaha kafe kala adalah perorangan atau kerabat, sehingga yang terlibat dalam pengelolaan usaha ini adalah kerabat. Dalam hal ini, kawan seperjuangan. Mengenai kebutuhan tenaga kerja adalah 4 orang yang kemudian akan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pertama dari mulai pukul 11.00 sampai 19.00 dan shift 2 dari mulai pukul 17.00 sampai 01.00, di mana bisnis ini dimiliki bersama dengan sistem bagi modal. Bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan setiap orang mempunyai tugas masing-masing, misalkan dari 4 orang tersebut. 2 orang bertugas mencari dan mengelola bahan, 2 orang bertugas mengantar pesanan dan melakukan perekrutan tenaga kerja apabila membutuhkan. Next. Dari segi aspek pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning, permintaan, penawaran, dan strategi pemasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Evi. Terima kasih. Saya Evi Irene Menabu dengan nomor ini 200201101097. Segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentasi. Untuk produk kopi ini, perusahaan mensegmen konsumen khususnya remaja atau anak-anak muda dan orang dewasa pada umumnya. Rentang usia yang perusahaan segmen yaitu usia 15 sampai 40 tahun. Alasan perusahaan mensegmen konsumen usia remaja pada khususnya karena para remaja menyukai hal baru dan berbeda serta remaja ingin meminum kopi yang berbeda dari buatan sendiri. Nah, targeting perusahaan memilih pasar sasarannya itu pemasaran terkonsentrasi atau naik ke marketing, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas dan perusahaan hanya melayani satu segmen saja, yaitu segmen usia. Berikutnya, positioning. Diferensiasi dari produk perusahaan adalah minuman kopi yang dibuat oleh perusahaan menggunakan biji kopi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yang minum ini dijual berkisar antara 10.000 sampai dengan 20.000. Next. Permintaan. Nah, perkembangan permintaan saat ini, dewasa ini kalau kita cermati, permintaan akan meminum kopi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung
mencontoh gaya hidup orang Barat dan juga kebiasaan masyarakat yang senang berkumpul dan ngobrol-ngobrol sambil minum kopi, sorry. Selanjutnya, prospek permintaan di masa yang akan datang. Dengan peningkatan pendapatan, aktivitas masyarakat dan gaya hidup yang membuat minuman kopi akan menjadi kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Selain itu, kedepannya minuman kopi ini akan menjadi tren seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seseorang yang biasanya membutuhkan minuman yang mampu membuatnya kembali segar dalam beraktivitas. Yang menjadi salah satu pilihan adalah kopi. Banyak varian menu kopi yang membuat orang-orang tertarik untuk terus mencoba semua rasa kopi yang ada. Next, penawaran. Perkembangan penawaran saat ini di Goa sendiri, penawaran di sektor usaha kafe kala memang sudah sangat berkembang dengan semakin banyaknya bermunculan warung kopi dan franchise kopi instan yang ada. Tapi dengan kafe kala sendiri di Goa masih belum ada penawarannya, sehingga usaha kami ini masih merupakan satu-satunya di Goa yang memberikan lebih banyak kelebihan dibanding warung franchise yang sudah ada saat ini. Nah, prospek permintaan di masa yang akan datang, mengingat adanya peluang yang besar dalam usaha kedai kopi pada masa yang akan datang, maka perlu adanya penawaran produk yang memberikan nilai lebih dan bermanfaat bagi konsumen. Nah, penawaran tersebut akan semakin variatif maupun lebih kompetitif karena sudah ditunjung dengan perangkat teknologi, informasi, dan memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi atau sebatas bertukar informasi. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha di sektor ini harus mampu melakukan penawaran yang inovatif untuk menarik pasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eko Hardiono. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Evi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran kafe skala akan menggunakan bauran pemasaran 4P, antara lain price, harga, place, tempat, produk, promotion atau promosi. Next, analisis peluang usaha. Analisis SWOT adalah analisis kelayakan yang dilakukan terhadap suatu usaha meliputi strength atau kekuatan usaha, weakness atau kelemahan usaha, opportunity atau peluang yang akan diraih sehubungan dengan usaha yang akan dijalankan, threat atau ancaman yang mungkin akan timbul dan mengganggu jalannya usaha. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap kafe skala yaitu yang pertama strength. Pertama, produk yang unik dengan bahan dasar kopi. Selanjutnya, terbuat dari kopi pilihan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, rasanya yang. Keempat, proses pengolahan tanpa bahan penyedap, tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa pemanis, buatan, serta diproduksi dengan memakai air yang benar-benar matang dan sejuk. Lalu, harga yang cukup terjangkau dan mempunyai aroma yang harum. Dan terakhir, belum banyak saingan usaha sejenis. Next. Weakness, yaitu promosi terbanyak masih melalui mulut ke mulut. Dan harga bahan baku, terutama kopi, tidak stabil. Lalu, selanjutnya opportunity, dengan hal tersebut dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan, dapat menjadi ikon kumpul anak muda gaul, tempat berkumpul untuk hangout bareng. Terakhir, threat atau ancaman, pembuatannya yang sangat mudah sehingga mudah ditiru sehingga menimbulkan persaingan usaha. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yuli. Kepada Ibu Yuli, silakan. Terima kasih. Saya Yuli Sudiasi, NIM
00201071072119. Aspek lokasi atau operasi. Lokasi produksi sebagai sebuah perusahaan manufaktur merupakan perusahaan memproduksi. Jadi perusahaan ini tidak menggunakan tempat usaha atau pabrik untuk memproduksi produk perusahaan. Tetapi perusahaan sebagai perusahaan manufaktur membutuhkan gudang dan tempat di daerah gua. Keunggulan dari lokasi produksi: 1. Tersedianya tenaga kerja. 2. Tersedianya sarana dan prasarana di pusat perkotaan. Ini tentunya untuk masalah sarana dan prasarana sangat mudah memperolehnya dibandingkan dengan wilayah lainnya. 3. Kemudahan untuk melakukan ekspansi. Salah satu pertimbangan perusahaan dalam melakukan ekspansi adalah adanya konsumen potensial yang bisa perusahaan lihat dan perkiraannya. Kondisi adat istiadat dan budaya atau sikap masyarakat memberikan respon positif. Hukum yang berlaku di wilayah setempat tidak berat. Jadwal pelaksanaan usaha ini akan mulai launching dan diperkenalkan ke masyarakat mulai tanggal 5 Januari 2019. Next. Sifat usaha. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan minuman kopi. Usaha perusahaan yakni mengolah biji kopi menjadi minuman kopi yang nikmat serta memberikan kualitas yang baik. Perusahaan juga akan memberikan tambahan rasa agar lebih inovatif. Next. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghemat devisa, menambah pendapatan nasional. Next. Hambatan di bidang ekonomi. Iklim tropis. Di sini iklim sangat berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan bahan baku serta banyak bahan baku yang dapat diperoleh sangat mempengaruhi pada iklim, di mana cuaca dan musim menjadi faktor yang utama. Jika pasokan bahan baku berkurang, ini dapat menaikkan harga dari bahan baku tersebut. Dengan begitu, harga dari minuman kopi ini juga akan meningkat sehingga kemungkinan konsumen untuk mencari produk pengganti. Produktivitas rendah. Jika pendapatan dari konsumen atau daya beli masyarakat rendah, maka konsumen akan memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang paling utama terlebih dahulu. Tekanan pendudukan yang berat, di mana ini dapat berupa kurangnya kesadaran penduduk untuk memiliki hidup yang sehat dan dapat berumur panjang. Misalnya saja minuman alkohol nantinya dapat menjadi suatu budaya di suatu negara. Next. Aspek sosial. Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat disub sendirian. Perusahaan disub bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. 1. Perusahaan sebagai lembaga sosial. 2. Perubahan kondisi sosial yang kompleks. 3. Perusahaan dalam masyarakat pluralistik. Next. Aspek keuangan. Sumber dan penggunaan dana. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini menggunakan modal sendiri dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dana kegiatan.
Kebun investasi dan modal kerja. Biaya sewa tempat 1 juta rupiah per bulan dan 12 juta per tahun. Biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 500.000. Aktiva tetap dan aktiva lancar. Next. Aktiva lancar, total aktiva lancar sebesar 20.200.000 rupiah. Sedang aktiva tetap sebesar 32 juta rupiah. Next. Proyeksi keuangan. Proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari sejumlah 700.000 rupiah. Pendapatan per bulan sekitar 21 juta rupiah. Proyeksi rugi laba. Rugi laba sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran sejumlah 252 juta. Perhitungan BEP atau break even point dengan memakai harga termurah 10.000 rupiah. Total biaya modal sama dengan 20 harga biaya atau modal dibagi harga jual satuan sama dengan 252 juta dibagi 10.000 rupiah. Next. Dilanjut dengan Mas Andri. Ya, terima kasih kepada Mbak Yuli yang telah membacakan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari studi bisnis ini, yaitu sebagai berikut. Usaha kafe Kala dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan, walaupun termasuk usaha yang baru. Perusahaan berharap produk perusahaan dapat menjadikan andalan dan dapat bersaing dengan produk lain, khususnya produk minuman kopi yang telah duluan beredar di masyarakat. Perusahaan mempunyai harapan besar tentang usaha ini agar dapat diketahui masyarakat luas dan banyak peminatnya. Dengan keunggulan yang perusahaan miliki, yaitu bahan baku perusahaan terdiri dari biji kopi segar, berkualitas, dan sehat. Perusahaan meyakini tujuan dari usaha ini di samping mendapatkan laba. Perusahaan berharap dengan adanya usaha kafe Kala ini dapat membangkitkan kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda Indonesia. Karena jika dalam suatu negara memiliki banyak wirausaha, maka niscaya perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan pesat. Selain itu pula, dengan keuntungan usaha ini diharapkan dapat membantu permodalan usaha kafe Kala ke depan. Kemudian untuk saran dalam menjalankan kafe Kala ini yang perlu untuk diperhatikan adalah mengenai bagaimana menjaga minuman kopi yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan produk ini kepada masyarakat. Demikian hasil tugas yang kita kerjakan secara kelompok yang sudah kita angkat dalam ujian akhir semester. Jika ada kurangnya kepada Bapak Yusuf Setiadi, kami mohon maaf Bapak yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas atensinya semuanya. Dan kelompok kita semuanya hadir dan mempresentasikan semuanya satu persatu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.